Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tips menjadi mahasiswa sukses. Kita buka dengan pertanyaan, apa itu sukses? Sukses adalah menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita. Ada 3 poin, yaitu punya cita-cita, bisa berhasil, dan menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita kita. Jenis-jenis sukses yang harus kita ketahui, ada sukses finansial, sukses kesehatan, sukses spiritualitas, sukses keluarga, dan juga sukses sosial. Dan ini adalah mind mapping yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tujuan kita kuliah? Tentu jawabannya akan bermacam-macam. Ada yang ingin menyenangkan orang tua, ada juga biar bisa cari uang yang banyak, atau malah ingin cari jodoh. Atau sekedar isi waktu daripada tidur-tiduran saja di rumah. Ada yang juga ingin mendapatkan ijazah, ada yang ingin naik pangkat, dan juga ada yang ingin dapat gaji berlipat. Yang jelas, tujuan kita kuliah adalah membuka wawasan dan pengetahuan dan membuat pola pikir kita menjadi lebih dewasa agar meningkatkan derajat dan juga peluang karir lebih besar. Untuk itu, teman-teman harus memiliki winning karakteristik sebagai berikut. Nah, sekarang apa perbedaan kuliah dan juga sekolah? Yang jelas, kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa, akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada saat menjadi siswa. Nilai lebih tegas dan jumlah ujian juga akan lebih sedikit daripada saat kita sekolah. Kemudian kecepatan dan cara mengajar dosen juga akan lebih tinggi daripada saat menjadi siswa di sekolah dulu. Tugas juga tidak selalu diperiksa oleh dosen, jadi kita juga harus dituntut menjadi mahasiswa yang proaktif. Untuk itu, teman-teman, poin pertama harus memiliki managerial skill. Untuk menumbuhkan motivasi, ada kata-kata dari Meridiana, ya. Ini dia. Berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Dan musuh utama kita yaitu malas yang selalu punya alasan dan mendahulukan hal-hal yang kurang penting. Maka kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Bila tetap malas juga, bagaimana? Nah, harus kita evaluasi dan menentukan skala prioritas. Dan memilikilah sasaran yang realistis, terukur, spesifik, dan juga fleksibel. Kalau teman-teman merasa salah jurusan, jangan khawatir. Jadikan bidang studimu sebagai batu loncatan, sebagai penentu masa depan. Dan inilah 10 pekerjaan yang paling dicari di tahun 2021. Apakah rencanamu atau pekerjaanmu ada di situ? Nah, yang kedua adalah manajemen waktu. Mengapa prestasi kita berbeda-beda padahal kita punya waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari? Ada yang bisa menyelesaikan berpuluh-puluh buku, ada yang bisa liburan keliling dunia, dan ada yang hanya menumpuk pakaian kotor di rumah. Nah, inilah strategi bagaimana kita menyusun jadwal yang efektif. Nah, kemudian tipsnya adalah jangan sekedar ikut-ikutan, manfaatkan waktu menunggu. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan dan utamakan yang utama. Poin yang ketiga yaitu manajemen stres.
Semua orang pasti punya problematika seperti ini, apalagi sebagai mahasiswa. Banyak tugas, banyak ujian, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman harus tetap hidup seimbang antara kuliah, keluarga, dan juga kapan harus berbahagia. Nah, ini dia tips menangani stres. Nah, teman-teman berbagi tanggung jawab, menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, dan yang paling penting mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada learning skill, keterampilan bagaimana kita harus belajar yang efektif. Yang pertama, harus mengenal cara belajar. Nah, ini adalah cara-cara belajar yang akan kita bahas. Yang pertama, strategi bagi orang yang belajar secara visual. Ini dia, dengan menggunakan gambar, peta, atau grafik. Kemudian, strategi belajar bagi gaya belajar auditori. Ini dia, mendengarkan dengan baik penjelasan dosen di kelas. Kemudian, strategi belajar kinestetik, yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh yang dimiliki dan memperbanyak latihan soal. Kemudian, strategi belajar otak kiri, yaitu pelajari dulu prinsip-prinsip dasar secara berurutan. Jika tidak mengerti, ditandai dulu. Sedangkan strategi belajar otak kanan, yaitu cari gambaran global dulu, buat mind mapping atau peta pikiran, kemudian pelajari. Sedangkan strategi belajar berkelompok, nah ini pilih teman yang cocok, kemudian tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawabannya. Kalau teman-teman belajar secara sendiri, nah ini dia, banyak literatur, pilih belajar yang tenang, diskusi jika tidak mengerti. Poin berikutnya, giat membaca efektif. Yang jelas, kalau teman-teman membaca di tempat tidur, maka banyak tidurnya. Kemudian menyimak dan membuat catatan kuliah yang efektif bagaimana. Nah, kalau teman-teman hanya sekedar mengisi presensi, inilah jadinya. Ini dia strategi bagaimana cara menyimak aktif di dalam kelas. Kemudian ada juga strategi mencatat, catat yang perlu, dan formatnya juga bisa menggunakan mind mapping atau split screen. Poin keempat, meningkatkan daya ingat. Coba teman-teman mengingat semua kata-kata yang ada di dalam layar ini. Sudah? Berapa kira-kira yang Anda ingat? Pusing kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kata-katanya dibuat seperti ini? Kira-kira berapa yang Anda ingat? Lebih banyak atau malah lebih sedikit? Nah, menurut penelitian, rata-rata otak manusia, ini dia, mengingat, jika melihat, mendengar, dan mengerjakan akan 90% lebih. Pastikan teman-teman mengingat yang pantas diingat. Ya. Dan karakteristik memori manusia, ini dia. Jadi teman-teman harus melatih terus memorinya. Dengan cara ini dia, bisa grouping atau menggunakan irama, menggunakan singkatan, mengingat kata kunci dan visualisasi. Kemudian yang kelima, strategi menghadapi ujian. Persiapan sebelum ujian, sedia waktu cukup, kemudian tahu spesifikasi ujian, belajar berkelompok, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Saat menjalani ujian, harus ditentukan sebagai berikut.
aktivitas pendukung sebagai mahasiswa. Yang pertama, menghadapi tantangan finansial. Untuk membuat anggaran, bisa mencari beasiswa, dan juga bisa bekerja sampingan. Kemudian memperluas wawasan, berorganisasi, kemudian ikut proyek dosen, magang, berseminar, dan sebagainya. Teman-teman juga harus ingat, harus selalu menjaga kesehatan, olahraga, nutrisi, istirahat yang cukup, berobat jika sakit. Change your mind. Nah, ini adalah kata-kata dari Om Deddy Corbuzier yang harus teman-teman camkan. Oke, pesan dari kami, jadilah mahasiswa yang tangguh, yang pantang mengeluh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.